Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Dalam rangka memaknai peristiwa Natal Kristus, saya mau ajak saudara untuk membuka Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Sebelumnya mari berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan akan kami dengarkan. Tolonglah agar dengan hikmat Tuhan kami boleh memahami dan mengerti, lalu melakukan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melahirkan dalam kehidupan beriman kita. Saya ajak saudara masuk ke teks ini. Tolong bayangkan ini bukan masyarakat modern. Tolong bayangkan ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Sistem patriarkal cukup kuat. Aturan Taurat juga cukup kuat. Bahwa setiap orang yang kemudian berzina akan dirajam dengan batu, itu cukup jelas dalam kitab Imamat. Dan sekarang mari kita lihat situasi yang terjadi. Tolong lihat ayat 18, ini luar biasa. Ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum hidup sebagai suami istri, Maria masih status tunangan, sudah mengandung. Apa reaksi banyak orang? Itu dulu, apa reaksi banyak orang. Sekarang apa reaksi tunangannya? Sekarang tolong bayangkan adik kata saudara adalah tunangan Maria. Apa reaksi saudara? Dikandung dari Roh Kudus? Siapa bilang? Barangkali begitu. Kemungkinan besar Maria memberi informasi kepada Yusuf, kita nggak tahu. Kemungkinan besar Maria yang beri informasi. Dan Yusuf kaget. Lalu langkah pertama yang diambil oleh Yusuf adalah berencana untuk menceraikannya. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat ayat yang ke-19. Reaksi normal seorang Yusuf. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Lalu, ketika saudara membaca teks ini, saudara akan mengatakan, wah sayang banget ya. Kenapa sih Yusuf itu tidak berusaha untuk, udahlah, tetaplah terima Maria. Kenapa ya di ayat 19 itu dia berencana menceraikan diam-diam? Saya mau ajak saudara masuk catatan pertama. Apa yang dimaksud dengan menceraikan diam-diam? Bagi saya, ini luar biasa. Ada dua cara menceraikan pertunangan atau memutuskan pertunangan. Cara pertama, lewat peradilan masyarakat adat. Itu mengundang keluarga besar kedua belah pihak, tua-tua adat, dan juga barangkali beberapa tokoh agama akan hadir. Dan kemudian seorang suami menyampaikan, calon suami menyampaikan, keluarga besar pihak suami menyampaikan alasan mereka menggugat dan memutuskan hubungan pertunangan ini. Dan itu berarti si perempuan yang salah. Itu berarti ada persinahan dari pihak perempuan. Itu berarti Maria akan dirajam dengan batu sampai mati. Pilihan yang kedua adalah menulis secari kertas, disaksikan oleh dua orang saksi, dan diantar kepada pihak perempuan. Itu disebut dengan kategori menceraikan, memutuskan pertunangan secara diam-diam. Menulis kemauan seorang
laki-laki untuk putus pertunangan, disaksikan 2 orang saksi, diserahkan kepada pihak perempuan. Kalau ini efeknya begini, tidak ada yang tahu kasusnya. Yang mereka tahu sudah berhenti pertunangan itu. Dan itu haknya laki-laki untuk putuskan, karena dia sistem patriarkal tuh. Suka-suka dia aja diputuskan. Saya sudah nggak suka, saya ada perempuan lain. Dan di mata masyarakat, laki-laki ini yang jelek. Payah Yusuf, tidak setia, dan seterusnya. Saudara tangkap maksud saya? Ayat 19, ketika saudara baca, saudara harus berpikir tentang lukanya Yusuf, kecewanya Yusuf. Normalnya dia akan marah, karena ternyata Maria ini mengandung sebelum saya sentuh. Saya akan permalukan dia. Oh enggak, dia pilih opsi kedua, menceraikan diam-diam. Berarti dia terima salah. Menceraikan diam-diam berarti dia bersedia sebagai laki-laki dicemooh banyak orang karena tidak setia lagi dan mau cari perempuan lain. Dia memilih menceraikan diam-diam karena dia mau melindungi Maria. Saudara lihat, siapa bilang dia kurang tulus? Kurang tulus apa dia cinta? Kurang tulus apa dia mengasihi? Maka saya mau katakan hal yang pertama. Tanpa ketulusan kasih Yusuf, peristiwa Natal Kristus tidak terjadi seperti kisah ini. Oh, nggak akan runtutan kisahnya seperti ini. Saya mau katakan hal yang pertama. Untuk memungkinkan Natal Kristus terjadi, dibutuhkan ketulusan kasih dan cinta. Saya ulangi. Untuk memungkinkan peristiwa Natal Kristus terjadi 2000 tahun lalu, dibutuhkan ketulusan cinta kasih. Ini versi Yusuf, luar biasa toh. Yang kedua, dia tidur. Ketika dia tidur, dia dapat mimpi, jangan kau ceraikan. Jangan kau ceraikan. Ini nanti jadi juru selamat. Ini dikandung oleh Roh Kudus, bla 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 bla, disampaikan dan dijelaskan. Disitulah Yusuf kemudian bingung. Yusuf kemudian menghadapi dilematis. Opsi yang pertama, ini harga diri. Opsi yang pertama, enggak lah. Masa saya kawin dengan perempuan yang sudah mengandung? Apa kata dunia? Opsi kedua, gua harus taat. Demi rencana Allah sukses. Lihat ayat 21. Karena dia ternyata dalam kandungan ini, bayi ini akan selamatkan dunia. Demi rencana Allah, bagaimana ini? Saya harus taat. Aduh, tapi harga diriku. Enggak. Yusuf menurunkan harga dirinya dan membiarkannya. Demi ketaatan kepada Allah, supaya rencana Tuhan tetap jalan melaluinya. Dia kemudian, tolong lihat di ayat 24, mengambil Maria sebagai istrinya. Hal kedua yang saya mau katakan, Natal Kristus hanya mungkin terjadi jika ada ketaatan pada kehendak Allah dari versi Yusuf. Saya mau katakan, saya mau ulang, dengarkan baik-baik. Natal Kristus bisa terjadi, hanya mungkin terjadi jika ada ketaatan pada kehendak Allah. Versi Yusuf. Yusuf akhirnya taat. Oke lah, jadilah kehendak Tuhan, apa boleh buat, sudahlah, jadilah. Aduh gitu. Dalam ketaatannya, Natal Kristus terjadi. Ini catatan kedua. Yang ketiga, ini menarik. Tolong lihat ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang anggap remeh ayat 25, tapi saya ternganga-nganga dan terkagum-kagum pada Yusuf. Apa itu? Yusuf berhak untuk mendekati Maria karena dia adalah istrinya. Yusuf adalah seorang suami. Suami memiliki hak pada tubuh istrinya. Tapi tidak bagi Yusuf. Dia tahan dirinya, tidak menyentuh Maria. Selama berapa lama? Alkitab bilang sampai dia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berapa lama orang mengandung? 9 bulan. Yusuf menahan diri untuk tidak menyentuh Maria, supaya kandungan Maria tetap kudus. Yusuf menahan dirinya untuk tidak menyentuh Maria, untuk menjaga kekudusan kandungan Maria. Berapa lama? Tadi saya bilang 9 bulan. Saya katakan salah, bukan 9 bulan. Mengapa Bapak Ibu? Karena ada peraturan bahwa seorang perempuan itu najis, berstatus najis selama 7 hari pasca mengandung.
Tetapi dia harus benar-benar bersih dari darah nifasnya selama 33 hari. Berarti dia harus berdiam diri total 33 hari tambah 7, 40 hari. Baru dia bisa pergi mempersembahkan korban pentahirannya pasca 40 hari melahirkan. Lukas 2 ayat 22. Berarti berapa lama Yusuf mengekang dirinya untuk ambil haknya sebagai seorang suami dan menyentuh Maria. 9 bulan tambah 40 hari. Itu berarti 10 bulan 10 hari. Wow, 10 bulan 10 hari. Demi apa? Menjaga kekudusan. Oh, ini hebat Bapak Ibu. Banyak orang lupakan ayat 25 ini. Saya mau katakan begini, catatan ketiga. Natal Kristus hanya mungkin terjadi apabila ada kekudusan yang luar biasa. Versi Yusuf. Saya ulangi. Natal Kristus bisa terjadi oleh karena menjaga kekudusan hidup. Versi Yusuf. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman? Saya menemukan Bapak Ibu 3 syarat Natal Kristus terjadi. Natal itu berarti lahir ya, atau natality ya, kelahiran ya. Makanya kalau orang cuma bilang selamat Natal itu selamat lahir. Apalagi selamat Natal, Pak Nyoman selamat Natal. Memangnya saya lahir tanggal 25? Enggak, Natal itu berarti cuma lahir. Makanya saudara harus tambah selamat Natal Kristus. Selamat kelahiran Yesus Kristus. Begitu artinya. Nah, bagi saya ada 3 syarat penting untuk terjadi Natal Kristus. Yaitu ketulusan cinta. Lihat tadi yang pertama. Yang kedua, ketaatan pada kehendak Allah. Dan yang ketiga tadi, kekudusan. Tanpa 3 hal ini, versi Yusuf, Natal Kristus tidak terjadi. Maka saya mau katakan begini kepada saudara. Menjelang Natal Kristus ini, saya kira Bapak Ibu dan saya perlu koreksi diri. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi yang tulus istriku, suamiku, anak-anakku, orang-orang di sekitarku? Apakah dalam hidupku aku penuh dengan ketaatan pada kehendak Allah? Apakah kemudian aku menjaga kekudusan hidup? Kalau itu sudah, saya kira saudara layak merayakan Natal Kristus. Maaf loh, saya harus bilang begitu. Kalau belum, upayakanlah. Dan saya mau katakan, kalau tiap-tiap hari saudara menjalankan ketulusan cinta, tiap-tiap hari saudara taat kepada Allah, tiap-tiap hari saudara kemudian sungguh-sungguh menjaga kekudusan, maka tiap-tiap hari hati saudara bisa jadi palungan tempat Kristus dibaringkan. Menarik toh? Jika tiap-tiap hari saya taat, tiap-tiap hari saya kudus, tiap-tiap hari saya punya ketulusan kasih, tiap-tiap hari Natal Kristus terjadi. Tidak harus tanggal 25 Desember. Tiap-tiap hari sukacita surgawi terjadi. Ketika ketaatan, kekudusan, dan cinta kasih yang tulus itu saya lakukan. Versi Yusuf ini luar biasa. Maka saya mau tutup begini kepada Bapak Ibu. Kiranya hidup saudara di penghujung tahun ini ada dalam kekudusan, ada dalam ketaatan pada Allah, dan saudara membangun kehidupan cinta kasih yang tulus dengan sesama. Jika itu terjadi, saya mau katakan Natal Kristus telah terjadi. Jika tiap-tiap hari saudara melakukannya, tiap-tiap hari ada damai surgawi di hati, karena palungan hati saudara terbentuk untuk lahirnya bayi Kristus. Maka saya mau katakan selamat menyambut Natal Kristus. Bukan hanya tanggal 25 Desember, tapi selamat menyambut Natal Kristus tiap-tiap hari. Karena 3 syarat ini saudara penuhi. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.